Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini, saya akan melanjutkan ke bab 13, yaitu tentang hotspot, MCCNA atau singkatan dari Mikrotik Certified Network Associate. Konsep hotspot. Hotspot di Mikrotik adalah sebuah sistem untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Jadi, untuk bisa akses ke internet jaringan kita, klien diharuskan memasukkan username dan password pada login badge yang tersedia. Terdapat router yang menjalankan fitur hotspot dan ketika ada klien yang terhubung ataupun ingin terhubung untuk akses ke internet menggunakan router kita, baik menggunakan wireless ataupun wired, perlu memasukkan username dan password pada login badge yang tersedia pada halaman web browser. Jadi, kebanyakan Wi-Fi hotspot itu tidak ada password, akan tetapi semua user klien ketika ingin connect ke router kita untuk memanfaatkan internet, maka dia akan diarahkan ke halaman login di web browser ya teman-teman untuk memasukkan username dan password. Jadi, tiap user bisa login dengan username dan password yang berbeda sesuai yang diberikan oleh network administratornya. Metode semacam inilah yang sering kita temukan pada kampus, perpustakaan, kafe, sekolah, dan lain sebagainya. Kelebihan hotspot itu, kita dapat mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username dan password tertentu. Jadi, tidak sembarang orang bisa terhubung menggunakan akses internet pada router kita. Kita juga bisa melakukan manajemen terhadap user tertentu. Misal, mengatur durasi total penggunaan hotspot per user, ataupun membaca seberapa besar data yang di-download, dan lain sebagainya. Setting topologi. Kita hanya membutuhkan satu router dan satu klien saja. Untuk netnya, CloudNet agar mendapatkan IP 10.x.x.x. Untuk deskripsi routernya, ganti namanya menjadi router hotspot. Tambahkan operasi Linux, lalu save. Untuk ikonnya ganti menjadi desktop Linux, lalu save. Untuk masuk pada aplikasi Windows, lalu nanti konekkan, lalu hubungkan router hotspot ke Linux. Untuk terjalannya hotspot pada router Mikrotik memerlukan beberapa service yang diperlukan. Misalnya, harus konfigurasi IP address di arah klien ataupun konfigurasi firewall NAT ke arah internet dan lain-lain. Akan tetapi, dengan bantuan hotspot yang ada di Mikrotik, kita perlu melakukan konfigurasi itu satu per satu. Dengan melakukan konfigurasi hotspot pada router Mikrotik, maka segala servis-servis tersebut akan dikonfirmasikan secara otomatis. Konfigurasi hotspot. Caranya yaitu yang pertama pergi ke menu IP, lalu cari yang namanya hotspot, lalu klik hotspot tab, lalu next, nanti akan ada informasi terkait local address of network. Untuk MySQL-nya, networknya centang agar nantinya akan terkonfigurasi juga firewall NAT. Lalu klik next, nanti akan ada address pool of network, yaitu IP address yang akan diterima oleh Linux. Lalu klik next, untuk select certificate pilih none. Lalu klik next untuk DNS-nya 8.8.8.8. Untuk DNS name-nya misal dinamakan hotspot dilan46.com. Nanti akan ada bacaan step has complete successfully, berarti hotspotnya sudah berjalan. Di sini ada cara menambahkan user. Pertama yaitu masuk ke aplikasi Winbox yang terhubung ke router Mikrotik, pergi pada bagian menu IP, lalu nanti ke yang namanya hotspot, lalu nanti cari menu users. Di menu user itu terdapat user yang sudah disetting. Lalu tambahkan user, untuk name-nya kalian bebas, misalnya user 1. Untuk bagian servernya, pilih yang all, passwordnya bebas, misalnya 1234 atau bisa yang lainnya, lalu apply dan OK. Nah, jadi nanti sudah berhasil terdapat user baru, langsung saja kita koneksikan ke Linux. Caranya itu, tambahkan tab baru, lalu ketik IP dari router Mikrotik, nanti akan ada informasi terkait router sebelumnya. Cara menghilangkan cookies. Itu yang pertama, pergi ke server profile. Untuk konfigurasi hotspot yang sudah dilakukan, pasti ada di server profiles, nanti ketik.
pada bagian login cookies-nya di add centang, lalu klik apply dan off. Jangan lupa juga untuk bagian pojok kanan, pada bagian cookies itu dihapus agar tidak ada history tentang username sebelumnya. Lalu nanti uji coba di Linux, kalau sudah bisa ganti username, baru berarti kalian sudah berhasil. Memanfaatkan limitasi bandwidth. Caranya memanfaatkan limitasi bandwidth user profile, yaitu kita bisa manajemen hotspot kita. Misal untuk limitasi bandwidth pada user yang kita inginkan, misal user 1 bandwidthnya berapa. Nah, kita memanfaatkan yang namanya user profile. Caranya itu pergi pada menu IP, lalu ke user profile, lalu add. Untuk name-nya misal hotspot untuk bandwidth-nya 512.000, untuk bagian rate Linux-nya sama dengan yang kita singgung pada PPOP, misal 512.000 atau 15, lalu apply dan off. Pada bagian user-nya kalian bisa definisikan misal untuk user 1 bandwidth-nya 512.000 saja. Nanti bisa diedit pada bagian profilnya. Lalu klik apply dan oke. Pengujiannya, cara melakukan pengujian kita pada menu Linux desktop. Yang pertama kita pergi ke speed test, yang kedua lalu tunggu sebentar, nanti kita lihat apakah bandwidth-nya sudah berjalan atau belum. Lalu ketika sudah berjalan berarti kalian sudah berhasil. Nah, sekian video presentasi saya di bab kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.